Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi kakak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Sekarang kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu, kakak harap semuanya mempersiapkan segala sesuatu yang kita akan gunakan di dalam ibadah ini. Baik itu Alkitab, baik itu persembahannya nanti, maupun hatinya siapkan dengan baik untuk menghadap Tuhan. Adik-adik sekalian, kakak undang untuk semuanya berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Shalom, Shalom. Sekali lagi kita nyanyikannya. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu, mari puji Tuhan. Oke, masih dalam keadaan berdiri, kita nyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Segala Puji Hormat. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Oke, baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu dari semalam hingga pada pagi hari yang indah ini. Kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Kiranya boleh berjalan sesuai seturut kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik, masih dalam keadaan berdiri, kita angkat satu pujian yang berjudul Senin Selasa. Senin Selasa, Engkau tetap Raja, Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu
setiap detuk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detuk jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detuk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detuk jantungku Yesus segalanya. Oke, adik-adik disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita di dalam pemeliharaan Tuhan di sepanjang 1 minggu lamanya. Nah, dalam memberikan persembahan ini, kakak harap semuanya lipat persembahannya baik-baik, kemudian nanti dimasukkan ke dalam amplop dan nanti dikasih ke kakak pengasuh. Nanti kakak pengasuh akan antar ke gereja. Oke, untuk mengiringi persembahan ini, kita sama-sama mengangkat pujian yang berkata, bawa persembahanmu. Oke, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendoakan persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kami sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, kiranya boleh berguna bagi pelayanan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Nia. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, kiranya apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik yang sama dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua yang ada di rumah, duduk yang manis, ambil Alkitabnya, dan kita akan membaca bersama-sama. Ya, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini masih lanjutan cerita minggu lalu yang disampaikan oleh kakak Daniel, yaitu tentang pengampunan. Nah, adik-adik sudah tahu kan apa itu pengampunan? Ya, pengampunan adalah memaafkan
kesalahan orang lain. Nah, adik-adik yang kasih, pagi hari ini firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, adik-adik, kita membaca firman Tuhan ini ya bersama-sama. Yang sudah bisa membaca, adik-adik yang masih kecil didengarkan ya. Oke. Firman Tuhan, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, adik-adik, itu cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang berjudul perumpamaan tentang pengampunan. Ya, tema pengampunan. Nah, adik-adik yang kekasih, coba kita lihat seperti apa muka orang yang tidak mengampuni atau orang yang menyimpan marah, menyimpan dendam kepada orang lain. Nah, ini adik-adik, ya mukanya cemberut, marah dia. Iya, marah, mukanya bagus enggak ini? Lihat, coba lihat mukanya. Nah, tentu mukanya sangat enggak bagus karena mukanya marah. Nah, siapa yang pernah begitu? Enggak ada kan? Anak Tuhan enggak ada yang seperti begitu. Nah, sama seperti ini. Lihat tuh mukanya hancur. Iya, enggak cantik. Padahal anaknya cantik, tetapi karena hatinya tidak mengampuni, iya mukanya. Nah, temannya mungkin datang tetapi
Karena dia menyimpan marah, dia tidak menerima temannya. Dia tidak mau memaafkan. Lah, mukanya kok gitu. Ada yang senang dengan muka seperti ini? Ada yang mau kayak gini? Iya, tentu tidak ada. Nah, coba kita lihat seperti apa sih hati, muka orang yang suka mengampuni. Nah, adik-adik lihat. Nih, wow, ini baru anak Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, senang kan melihat kalau seperti ini? Kakak dengan adik, salaman, berdamai, satu dengan yang lain. Kita lihat dalam gambar ini, kedua anak ini di mukanya ada sukacita, ada damai, dan tidak menyimpan-nyimpan dendam. Nah, pasti anak ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, semua yang ada di rumah, mau kan seperti mereka? Ya, pasti semua anak-anak Tuhan hidupnya seperti begini, mukanya selalu berseri, bersukacita, dan tidak marah-marah. Nah, tak ketinggalan nih, perempuan, anak perempuan. Wow, lebih keren. Ternyata anak perempuan tuh bermaafan dengan cara begini. Ya, ada juga yang pelukan, ada yang salaman, ada yang baku rangkul. Ada enggak yang biasa lakuin seperti ini? Ya, tentunya ada ya, yang ada di rumah kakak dengan adik. Kalau ada marahan, ya cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat minta ampun. Jangan seperti gambar yang pertama tadi mukanya. Nah, adik-adik, ada lagi nih adik kakak, ya. Kira-kira ngapain ini? Ya, bombean, tetapi mereka ndak lama-lama bombean. Kakak datang, maaf dek ya, kakak salah. Adiknya nangis dihibur, ya, dan mereka saling bermaaf-maafan. Nah, adik-adik yang kekasih, ya, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini tentang pengampunan. Nah, adik-adik sudah dengar tadi kan, berapa kali kita harus mengampuni? Berapa kali kita harus mengampuni adik-adik? Iya, 3 kali? No. 7 kali? Iya, bukan. Tuhan Yesus katakan bahwa bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Wow, siapa yang bisa hitung secara cepat? 70 kali 7 kali. Nah, hasilnya sangat besar. Berarti pengampunan itu tidak terhitung, tidak hanya dihitung dengan 3 kali, 7 kali, melainkan tak terhitung. Nah, ketika teman kita bersalah, adik kita bersalah, kakak kita bersalah, ya, berulang-ulang, maka kita pun harus memaafkan dan mengampuni dengan berulang-ulang kali. Ya, jangan hari ini adiknya bersalah, sudah dimaafin, besok adik bersalah lagi, sudah dimaafin, mau dimaafin lagi hari ini. Tuhan Yesus tidak mau seperti begitu. Tuhan Yesus mau supaya kita terus saling memaafkan, terus mengampuni, tidak menyimpan-nyimpan marah, tidak menyimpan-nyimpan dendam, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik yang kekasih, ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu memaafkan. Dengan adanya maaf, pengampunan, ya, hidup kita ada di dalam damai, di dalam sukacita. Kalau kita tidak mau mengampuni, muka kita ketemu teman, iya, karena marah. Iya, bagus enggak? Ya, tentu enggak bagus. Apalagi Tuhan Yesus tidak senang akan hal itu. Nah, adik-adik yang kekasih, ya, firman Tuhan pagi hari ini
menuntun kita semua, adik-adik semuanya, untuk terus memaafkan, mengampuni. Berapa kali? Iya, 70 kali 7 kali. Nah, adik-adik, yaitu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan sorga tadi. Iya, dia seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hambanya. Iya, ada seorang hamba yang diperhadapkan kepadanya dengan berutang 10 talenta dan dia tidak bisa membayar utangnya. Terus raja mengatakan bahwa engkau dijual bersama dengan anak istrimu. Wih, siapa ini yang mau dijual bersama dengan anak istrinya dan dirinya dan semua miliknya? Tentu enggak mau kan. Nah, maka sang hamba itu dia sujud kepada raja. Dia sujud memohon kepada raja supaya dia dikasih kesempatan untuk melunaskan hutang-hutangnya. Nah, sang raja itu adalah digambarkan seperti Yesus itu sendiri. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus meminta ampun atas dosa kita, maka Tuhan Yesus itu adik-adik maha pengasih. Dia maha penyayang. Dia akan menerima kita, mengampuni kita atas segala salah kita, segala dosa kita. Nah, bagaimana kalau kita bertemu dengan teman kita yang lain yang bersalah kepada kita? Iya, atau berutang kepada kita seperti hamba tadi. Utangnya sudah dihapuskan, terus dia pergi dan dia bertemu dengan kawannya yang berutang kepadanya 100 dinar. Dia menagih, tetapi kawannya minta, dia memohon juga supaya kawannya itu diberi kesempatan untuk melunaskan hutangnya. Tetapi adik-adik, hamba yang sudah dikasihi tadi ini, dia tidak melakukan kasih itu kepada temannya juga. Dia malah mencekik temannya itu, lalu dia masukkan ke dalam penjara. Wow, kasihan kan temannya. Ya, setelah dalam penjara, teman-temannya melihat dia sedih, lalu dia laporkan kepada raja. Tentu sang raja marah. Karena bukannya tadi dia sudah dihapuskan utangnya. Ya, jadi sang raja berkata kepadanya, bukankah aku telah menghapuskan utangmu? Iya, berarti sama seperti Yesus akan berkata kepada kita, iya, aku mengampuni engkau. Yesus lebih dahulu mengampuni salah dan dosa-dosa kita. Jadi kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain, adik-adik. Nah, maka ketika sang hamba tadi itu dia melakukan hal yang jahat kepada kawannya, sang raja dia menyerahkan kepada algojo. Algojo itu adalah orang yang besar-besar, kuat-kuat. Nah, dia dicambuk sampai dia melunaskan hutangnya. Nah, adik-adik yang kekasih, seperti itu Bapa kita yang di sorga. Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Yesus pun akan mengampuni dosa kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mau kan memaafkan? Mau kan mengampuni kesalahan orang lain, temannya, adiknya, kakaknya, atau siapapun? Nah, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, mengampuni kita, sampai dia berkorban di atas kayu salib, sampai dia mati untuk mengampuni dosa saya, dosa adik-adik semuanya, dosa semua umat manusia. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita saling mengampuni, mari kita saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Oke, itu firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk adik-adik remaja, ya, mari
kalau ada rekan-rekan yang pernah bersalah kepada adik-adik sekalian, jangan menyimpan-nyimpan dendam ya. Jangan biarkan amarahmu sampai terbenamnya matahari. Nah, Tuhan berkata bahwa buanglah segala amarah, buanglah segala kepahitan, buanglah segala kejahatan, dan ampunilah seorang akan yang lain. Oke, baik. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Ya, kita akan menutup dengan satu lagu tentang kasih itu memaafkan. Ya, adik-adik tahu lagu ini? Ya, tahu. Yang di Pospel kakak pernah ada ajarkan. Kasih itu memaafkan. Kasih tak menyimpan dendam. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih memaafkan. Ya, lagunya seperti ini. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Kasih tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan dari awal. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Nah, lebih diperjelas lagi kan? Iya, kasih itu memaafkan, kasih itu tidak dendam, kasih itu tidak menyimpan kesalahan, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Oke, mari adik-adik semua ya selalu bersedia memaafkan temannya, selalu mau minta maaf kepada teman-temannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, adik-adik, kita akan berdoa ya. Semua sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sangat baik kepada kami. Kami boleh diberikan waktu untuk kami datang bersekolah minggu, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk mau selalu mengampuni, mau selalu memaafkan. Berapa kalipun orang lain bersalah kepada kami, Tuhan tolong kami agar kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia memaafkan, tapi juga mau minta maaf. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik kepada kami Tuhan. Kami mau seperti Engkau yang sudah mengampuni kesalahan, sudah mengampuni dosa setiap manusia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu bersama dengan keluarga kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk setiap orang tua kami yang selalu setia menjaga kami, mengajar kami, membina kami setiap hari. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak sekolah minggu Jemaat Sola Gracia, mulai dari week 1 sampai kepada week 7. Tuhan Yesus Engkau menolong mereka Tuhan, memberkati, memelihara kehidupan mereka. Terlebih Tuhan di masa pandemi ini, Tuhan Engkau terus ada bersama-sama dengan mereka dalam pertumbuhan, dalam permainan,
bahkan Tuhan dalam pelajaran mereka ya, bagi yang sudah sekolah. Tuhan Yesus menolong mereka, memberikan hikmat, memberikan ketekunan, ketaatan bagi mereka walaupun mereka harus belajar di rumah. Tuhan Yesus berkati mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, yang masih bayi. Tuhan, Engkau memelihara mereka, Tuhan, pertumbuhkan mereka dengan sehat, agar mereka boleh bertumbuh besar, dan suatu saat nanti Tuhan, dia akan datang sama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, sakit. Tuhan Yesus, Engkau menjamah, Engkau memulihkan setiap kondisi mereka Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kesembuhan, agar mereka boleh kuat, sehat kembali, bersuka cita, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa mengikuti ibadah live streaming oleh karena keterbatasan jaringan bagi mereka Tuhan. Tuhan kasihani mereka Tuhan. Tolong mereka agar mereka bisa beribadah lewat liturgi atau tata ibadah yang dibagikan kepada mereka. Biarlah mereka juga boleh beribadah kepada Tuhan seperti anak-anak yang mengikuti ibadah live streaming. Tuhan, tolong orang tua mereka agar mereka juga boleh membantu menuntun anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati seluruh kehidupan anak-anak. Berikan ketaatan, berikan kedisiplinan, menjaga diri setiap hari, tidak keluar sembarangan karena harus menaati protokoler kesehatan demi keselamatan dan kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang tua anak-anak yang ada di tempat kerja yang terpisah. Tuhan, Engkau memelihara kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh yang ada di Jemaat Sola Gracia. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka dalam pekerjaan mereka, terlebih Tuhan dalam pelayanan mereka. Tuhan, Engkau memberkati agar mereka terus melayani anak-anak seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat kedua pendeta kami yang ada di jemaat. Tuhan, tolong mereka Tuhan, berkati mereka dalam rumah tangga, dalam pelayanan mereka Tuhan, agar apapun yang dilakukan lewat pelayanan mereka boleh menjadi berkat untuk jemaat-Mu, juga untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami tak lupa berterima kasih buat kakak pengasuh yang boleh mengambil bagian pagi ini. Tuhan, Engkau memberkati, memberikan kesehatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang mengucap syukur, yang datang kepadamu memohon kasih penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Di masa pandemi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, dan terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Nia. Nah, tadi di dalam firman itu kita belajar tentang hal mengampuni. Bagaimana kita mengampuni, memaafkan kesalahan orang-orang terhadap diri kita. Nah, tadi dikatakan bahwa bukan hanya 3 kali, bukan hanya juga 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, seperti lagu ini, mari kita mengangkat pujian ini yang berjudul Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan.
Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita di saat ini. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu kakak mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan mengangkat pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Oke, baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, masih dalam keadaan berdiri, kita akan berdoa. Semua tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena yang pagi hari indah ini Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menjaga kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami, dan boleh berjalan sesuai turut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Oke, baik. Masih dalam keadaan berdiri untuk mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Marspar. Baik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.